Sementara itu, setiap dini hari, area parkiran dan taman stasiun Cikarang berubah jadi penginapan darurat para pejuang rupiah. Mereka bukan tunawisma, melainkan pekerja keras yang terpaksa bermalam karena keterbatasan transportasi. Tidak ada bantal empuk apalagi selimut hangat di Hotel Darurat Stasiun Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seluruh tamunya bebas tidur di dalam stasiun hingga ke sekitar taman. Pemandangan penumpang KRL yang menginap di Stasiun Cikarang ini karena mereka tak ingin tertinggal keberangkatan kereta pertama atau terlewat keberangkatan KRL terakhir. Fenomena ini bahkan mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan. Menhub berjanji akan mempertimbangkan kereta KRL Jabodetabek bisa beroperasi selama 24 jam sebagai solusinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah penumpang stasiun Cikarang juga turut meningkat. Dari total 5,07 juta penumpang pada tahun kemarin, naik menjadi 5,25 juta penumpang di tahun 2025. Namun kenaikan jumlah penumpang ini ternyata tidak diiringi dengan penambahan rangkaian kereta serta jumlah keberangkatan. Bagi pejuang rupiah yang hendak menuju Jakarta dan sekitarnya, mereka harus mengejar kereta pertama pada jam 4 dini hari agar tidak terlambat. Namun berbeda bagi pekerja lembur. Mereka tak bisa lagi menaiki kereta pemberangkatan terakhir. Sedangkan untuk menggunakan moda transportasi lain, tentu saja harus merogoh kantong lebih dalam. Dalam keterbatasan di malam yang semakin larut, para pekerja ini tidak punya pilihan. Kursi-kursi di ruang tunggu, lantai stasiun Cikarang yang dingin, pada akhirnya jadi persinggahan sementara. Semua dilakukan demi bertahan hidup dan juga dapur bisa tetap ngebul. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Warga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengamuk melihat makan bergizi gratis basi dan tak layak dikonsumsi bagi siswa. Warga aing nu dibere makanan ku sehari teh kan lain gratis ieu sedang pangmulikeun pamarentah singka bener sia baroga dapur. Teu layak. Inilah video viral seorang warga yang memprotes menu makan bergizi gratis di SDN Cimayang 4, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria ini marah-marah dan menilai menu tersebut tidak layak dikonsumsi anak-anak. Terlihat menu makan bergizi gratis ini terdiri dari nasi, sayur toge, kacang merah, ikan filet, serta buah anggur. Penerima manfaat bantuan, orang tuanya manggil ke saya, bilang layak apa enggak nih menurut Pak RT. Kata saya jangan bilang ke saya, yang menerimanya. Menurut di situ layak apa enggak, kalau menurut saya enggak layak ini. Terkaitnya sayurannya udah, makanannya udah pada basi, kata jadi gini-gini. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan menyebut telah membuat menu sesuai dengan standar dapur MBG dan ahli gizi. Pihak sekolah tidak ada mengeluhkan makanan itu basi. Menurut ahli gizi yang bertugas di SPPG tersebut sudah memenuhi gizi, Pak. Itu bisa dicek lah kadar gizi kacang itu berapa, terus kalori dari ikan itu gizinya apa aja bisa dicek di itu semua. Buntut video viral ini, kedua belah pihak pun telah dimediasi. Sementara pihak dapur MBG Pamijahan berjanji akan memperbaiki layanan bagi 3.100 penerima manfaat di wilayahnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, Badan Gizi Nasional optimis mampu mengejar target pemerintah untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dalam program makan bergizi gratis. Saat ini BGN tengah mengejar pembangunan SPPG atau Dapur MBG dengan menggandeng sejumlah mitra. Badan Gizi Nasional terus mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tanah air untuk menjangkau penerima manfaat makan bergizi gratis. Dalam membangun dapur MBG ini, BGN bekerjasama dengan mitra masyarakat hingga lembaga. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut hingga saat ini program makan bergizi gratis sudah menjangkau 44,8 juta siswa di tanah air dengan total 15.460 SPPG. Sementara Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program MBG hingga akhir tahun.
Ini salah satu kunci kenapa sampai hari ini sudah ada 15.460 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, sudah melayani 44,8 juta, dan itu semuanya 100% sumbangsih dari para mitra, institusi, lembaga, kelompok masyarakat, dan lain-lain, sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat. Dengan menggandeng sejumlah pihak termasuk TNI dan juga BUMN, Kepala Bagian pun optimis target 82,9 juta penerima manfaat MBG bisa tercapai pada akhir tahun. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hoaks dan ujaran kebencian di media sosial kini jadi sorotan, ditambah lagi Polri jadi sasaran serangan di era digital. Untuk itu reformasi Polri terus berjalan, namun harus didukung dengan informasi yang benar. Sekjen dari 98, Ferry Supriyadi, mengatakan kehadiran hoaks dan permainan opini soal reformasi Polri justru membuat publik gagal melihat banyak perubahan nyata yang dilakukan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dia menegaskan bahwa Polri kini sudah melakukan lompatan sangat besar. Disebut revolusi, maksud kami internal, bukan sekedar reformasi saja. Kan ada tupoksi yang dimana itu yang bisa atau itu adalah kewenangan kepolisian, nah itu jangan juga itu dijadikan akhirnya harus disamakan, harus tidak diadakan gitu kan, tidak diisi oleh kepolisian di situ, enggak, karena masih banyak lembaga yang membutuhkan polisi di dalamnya gitu kan, di kementerian pun banyak gitu. Nah, hal-hal semacam itu kan nggak bisa juga. Kan harus, ya istilahnya nggak bisa dipukul rata semacam itu. Kan sudah jelas, kan ada juga aturan. Jelang Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Persero Daob 1 Jakarta memberikan diskon tarif 30% untuk pembelian tiket kereta api mulai dari 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Nataru, serta mempermudah akses transportasi darat selama momentum Nataru. Program ini berlaku untuk perjalanan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2025. Program diskon 30% ini diberikan untuk kelas ekonomi, komersial pada berbagai kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Seluruhnya berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta, termasuk dari stasiun Pasar Senen yang selama ini menjadi pusat keberangkatan penumpang ekonomi. Lebih dari 30 kereta api di lingkungan Daob 1 Jakarta siap mengangkut penumpang dengan kapasitas optimal, termasuk rangkaian yang dijadwalkan untuk kebutuhan arus Natal dan Tahun Baru. Masyarakat dapat memesan tiket dengan mudah melalui aplikasi KAI Akses atau melalui mitra resmi KAI lainnya, sehingga proses pembelian tiket lebih praktis tanpa harus datang ke stasiun.